Assalamualaikum sahabat yang dirahmati Allah. Ada sebuah kisah. Terjadi ada rombongan pedagang yang akan berhaji dari jalan laut. Tiba-tiba pecah perahu mereka. Sedang waktu untuk melakukan haji sudah sempit, dan di antara mereka ada seorang yang membawa dagangan seharga 50.000. Tetapi orang ini segera meninggalkan harta yang belum ditemukan itu untuk pergi menunaikan ibadah haji. Maka ditegur oleh kawan-kawannya, "Tunggu dahulu di sini. Kalau barangmu nanti keluar," jawab orang itu. "Andaikan aku mendapatkan kekayaan sedunia, tidak akan saya tinggalkan ibadah haji dan doa orang yang berhaji daripada waliullah. Setelah aku dapat melihat sendiri apa yang pernah saya lihat." Lalu ditanya oleh kawan-kawannya, "Apakah yang pernah Anda lihat?" Jawabnya, "Dahulu ketika kami akan berhaji, tiba-tiba merasa haus dan waktu itu harga air minum sangat mahal. Maka saya berputar-putar pada rombongan dari yang pertama hingga akhir dan tidak mendapat air untuk dijual atau lainnya. Sedang rasa haus telah memuncak. Kemudian berjalan beberapa langkah, tiba-tiba melihat seorang fakir yang membawa tongkat dan tempat air. Sedang ia menancap tongkatnya di tempat air untuk mandi, dan air menyumber di bawah tongkat dan mengalir langsung ke bak air. Maka saya pergi ke bak air dan minum daripadanya. Kemudian saya penuhi girbah tempat airku, lalu memberitahu pada rombongan supaya mereka mengambil air. Maka pergilah semua rombongan untuk mengambil air hingga puas semuanya. Sedang air tetap menyumber dengan derasnya. Apakah meninggalkan tempat yang dihadiri oleh orang-orang yang sedemikian itu?" Radhiyallahu anhu. Al-Yafi'i dari Ali bin Al-Muwafaq berkata, "Pada suatu hari ketika saya duduk di haram Mekah, dan ketika itu saya berhaji 60 kali. Tiba-tiba berbisik dalam perasaanku, 'Sampai kapankah Anda mondar-mandir melalui di jalan jauh belukar ini?' Tiba-tiba sesudah saya tertidur sejenak dan mimpi, ada orang berseru padaku, 'Hai Ibnul Muwafaq, apakah Anda akan mengundang ke rumah Anda selain orang yang Anda suka?' Maka alangkah bahagianya orang yang dicintai Tuhan dan dibawanya ke makam yang tinggi." Al-Yafi'i dari Abu Abdullah Al-Jauhari berkata, "Pada suatu masa ketika saya wukuf di Arafah, pada akhir malam tertidurlah aku. Tiba-tiba mimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Lalu yang satu tanya pada kawannya, 'Berapa banyaknya orang yang wukuf pada tahun ini?' Jawabnya, 600.000 orang, tetapi tidak diterima hanya 6 orang. Ketika saya mendengar itu, hampir saja saya akan memukuli wajahku sendiri dan merintih untuk diriku." Tiba-tiba ditanya malaikat itu, "Lalu dapat apakah sisa orang-orang itu?" Dijawab, "Allah melihat mereka dengan kemurahannya, lalu menyerahkan pada tiap orang yang diampuni itu 100.000 orang. Maka Allah berkenan mengampunkan 600.000 orang untuk kehormatan 6 orang itu. Demikianlah karunia Allah bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang mempunyai karunia yang besar." Al-Yafi'i dari Zinnun berkata, "Saya pernah melihat seorang pemuda yang berulang-ulang sembahyang di muka Ka'bah. Lalu saya mendekat padanya dan tanya, 'Anda banyak sekali sembahyang?' Jawab pemuda itu, 'Saya menunggu izin untuk pulang kembali.' Tiba-tiba saya melihat sepotong surat jatuh dari pemuda itu yang isinya, 'Dari Allah yang Maha Mulia, lagi pengampun kepada hamba yang sungguh-sungguh bersyukur. Pulanglah sesudah diampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Semoga Allah menerima haji kita dan mengampunkan dosa-dosa besar yang lalu maupun yang akan datang dengan karunia rahmatnya. Amin ya rabbal alamin." Tanbih, sesungguhnya haji dan umrah wajib seumur hidup. Hanya satu kali atas tiap muslim, mukallaf, merdeka, kuasa, yakni memiliki bekal dan ada kendaraan, meskipun menjual sawah ladangnya yang lebih dari hajat kebutuhannya, dan juga orang-orang yang dibelanjainya selama pergi pulang, juga dari keperluan membayar hutang yang masih tempo hingga kembalinya, asalkan benar-benar niat melaksanakannya. Maka siapa yang mati atau lumpuh dan tidak dapat melaksanakan haji setelah ia puasa haji, nyata fasiknya pada akhir umur yang memungkinkan ia berhaji. Demikian pula keadaan orang yang lumpuh hingga dihajikan oleh orang lain, maka persaksian atau putusan-putusannya semua itu dianggap batil selama ia termasuk fasik. Imam Al-Ghazali berkata, "Siapa yang telah puasa berhaji lalu menunda-nunda hingga pailit, maka harus berusaha minta zakat atau sedekah untuk berhaji. Jika tidak, maka ia mati berdosa atau maksiat."
Bahkan ada keterangan bahwa orang yang puasa wajib tiap 5 tahun berhaji karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang aku sehatkan badannya dan aku luaskan rezekinya lalu dalam masa 5 tahun tidak datang kepadaku, sungguh ia kecewa dan rugi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.